Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mohon ketua kelas untuk bisa menyiapkan untuk berdoa sebelum kita belajar. Silakan Pak Tabrani. Ya, Pak. Bersedia. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar materi zat dan perubahannya. Tentu saja ini bukan hal yang asing buat kalian, karena di SMP kalian sudah belajar ini. Nah, sekarang perhatikan slide atau tampilan yang akan Bapak tampilkan. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita akan belajar zat dan perubahannya. Jika di SMP mungkin kalian belajarnya mengenalnya adalah istilah materi. Masih ingat istilah materi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu materi? Saya, Pak. Ya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, bagus. Yang lain, ada pendapat lain? Materi itu benda, Pak. Nah, materi, benda. Rai? Zat, Pak. Zat. Nah, sama ya. Ada yang menyebut benda, ada zat, ya. Jadi zat itu sama dengan materi yang dia menempati, kata Tritami, menempati ruang, kemudian dia memiliki massa. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar sifat-sifat zat atau sifat-sifat materi. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian akan bisa menganalisis sifat zat yang dibedakan secara fisika dan kimia, kemudian menganalisis ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika dan secara kimia. Baik, sekarang perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Di sini ada padat, ada cair, ada gas. Ya. Masih ingat ini adalah wujud dari benda yang ada di sekitar kita. Sekarang perubahannya seperti apa ketika padat ke cair, cair ke padat, ya. Itu sering kita temuin, tapi kita terkadang tidak tahu itu perubahannya seperti apa. Misal di sini ada dari padat ke cair. Ya. Coba untuk contoh dari padat ke cair, misalkan apa? Ada yang bisa? Apa? Mencair, es mencair, Pak. Es bisa mencair. Kemudian kalau cair ke padat, artinya kebalikan. Batu mungkin, Pak. Ya, kebalikan. Artinya dari cair menjadi padat. Nah, selanjutnya itu ada dari cair menjadi gas, itu menguap, kemudian dari gas ke cair itu mengembun. Nah, selanjutnya yang dari padat ke gas atau sebaliknya itu menyublim dan mengkristal. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Apa menyublim, Kak? Menyublim, kedua yang lain bisa dilihat perubahannya dari apa ke apa? Dari padat ke gas. Dari padat ke gas. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh dari padat ke gas? Kira-kira apa yang sering kita jumpai? Kapur barus, Pak. Nah, kapur barus ya, biasanya atau pengharum ruangan ya, kita taruh di kipas, kemudian dia akan berubah. Oke. Selanjutnya kita akan bahas sifat fisika dan kimia dari zat. Perhatikan beberapa slide yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama, nah
ini hal yang tidak asing lagi ya. Ini ada es krim, ya. Ada es krim. Di sini tadi berupa perubahan wujud ya. Ada dari padat menjadi cair, ya. Atau sebaliknya, kalau es krim ini sudah mencair, kita masukkan ke dalam freezer, ya, dia akan berubah lagi tuh. Dia akan berubah lagi menjadi sebuah padatan, gitu kan. Nah, nanti contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa cari apa selain dari perubahan cair ke padat atau ke padat ke cair selain dari es. Oke. Sekarang yang kedua, yang zat yang langsung bisa kita amati. Yang langsung bisa kita amati contohnya adalah warna. Nah, dengan adanya sifat zat warna ini, kita bisa melihat atau membedakan mana yang warna hijau atau dedaunan yang berwarna hijau, kemudian ada tanah yang berwarna hitam, ada yang coklat dan sebagainya, ya. Jadi sifat zat untuk warna, ya, untuk warna adalah merupakan sifat zat yang kedua yang kita pelajari sekarang. Oke. Yang selanjutnya adalah titik didih dan titik beku. Ini pun kalian tidak akan asing dengan tampilan ini, ya. Ada titik beku merupakan suhu, ya, di mana suatu zat itu membeku. Misalkan nih, yang sering kita jumpai adalah air. Pada titik normal, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada titik 100 derajat Celcius, ya. Jadi titik didih dan titik beku itu merupakan sifat fisika. Baik, sifat fisika selanjutnya, larutan. Ya, misalkan nih kita mengaduk larutan gula, ya. Awalnya seperti berubah, tapi sifatnya ternyata masih sama. Kalau kita cicipin air gula atau air garam, rasa asin dan manisnya pun masih tetap ada, ya. Kemudian beda halnya kalau kita campurkan air, minyak dalam air, ya. Tampilannya seperti itu, dia tidak akan bercampur, ya. Jadi bisa langsung kita lihat mana airnya dan mana minyaknya, ya. Kemudian kalau yang minyak atau air dia kita campurkan dengan pasir pun sama, dia akan terlihat ya perbedaannya. Jadi kelarutan di sini pun menjadi sifat fisika. Baik, selanjutnya ini pun sering ya, kemagnetan ya. Dulu kalau zaman bapak kecil pakai besi bukan magnet, bilangnya besi berani itu. Kita ambil tanah hitam biasanya. Nah, ini kemagnetan ya. Terus gimana kalau misalkan ini benda-benda yang seperti plastik, karet, itu kan bukan nggak bisa ditarik magnet, Pak, gitu. Merupakan fisika atau tidak? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, jadi walaupun misalkan ada plastik dan karet, walaupun dia tidak tertarik oleh magnet, dia tetap merupakan sifat kemagnetan, dia merupakan sifat fisika, ya. Oke. Baik, itu tadi penjelasan mengenai sifat fisika. Setelah sifat fisika ada kimia, berarti nanti kalian akan bisa membedakan sifat kimia seperti apa bedanya dengan fisika. Oke, perhatikan tayangan berikut. Nah, nih, saya punya tayangan seperti ini, mudah atau tidaknya terbakar. Ya, kita sering melihat ini. Misalkan kita membakar kertas atau ada misalkan bensin, ya, itu mudah sekali terbakar. Tapi beda halnya dengan kalau air, kemudian atau ada bahan-bahan yang dia basah terkena air. Ya, pasti daya keterbakaran itu sangat susah, sehingga mudah atau tidaknya terbakar suatu zat itu bisa dikelompokkan ke dalam sifat kimia. Ya, sampai sini ada yang masih bingung? Ya, jadi sifat pertama untuk yang sifat kimia adalah mudah atau tidaknya terbakar. Oke.
sambil dicatat ya kalau ada yang ini supaya kalian punya rangkuman. Oke, yang selanjutnya sifat fisikanya apa? Nah ini ya, sering lihat ini ya di rumah. Tuh, ya, ada buah, kemudian kalau kita biarkan lama atau makanan kita biarkan lama di ruang terbuka, lama-lama akan membusuk. Ya, reaksi zat makanan dengan udara dapat menimbulkan pembusukan. Oleh karena itu kita menyimpan makan bisa pada freezer, ya, supaya tidak terjadi reaksi antara udara dengan makanan. Ya, jadi kalau udah seperti ini nggak bisa untuk dikonsumsi. Ya, ini adalah sifat kimia, ya, termasuk sifat kimia yaitu pembusukan atau dia mengalami pengasaman. Biasanya kalau makanan yang lama kita tidak ini akan menjadi asam. Ya. Selanjutnya ini pun sering terjadi pada pagar kalian. Ya, pagar kalian ada besi berkarat. Ya, ada besi berkarat karena apa? Ayo, siapa yang tahu kenapa besi bisa berkarat? Ada oksigen dan air, Pak. Iya, ada Oksigen dan air, Pak. oksigen dan air di situ bereaksi sehingga mengakibatkan perkaratan besi. Ya, makanya pagar-pagar di rumah biasanya dilapisin dulu, dicat supaya tidak ada interaksi antara air dan oksigen. Oke. Selanjutnya ini, nah ini mudah meledak atau tidak mudah meledak. Ya, kalau kita perhatikan kita sering lihat ada petasan tuh, ada petasan dalam lebaran gitu ya, puasa. Nah, kita ngelihat ada sesuatu yang gampang meledak, ya, atau ada zat atau benda yang ketika dipanaskan atau terkena panas dia gampang sekali meledak, ya. Jadi mudah meledak atau tidaknya suatu zat itu masuk ke dalam sifat kimia, ya. Sekarang kalau sudah kita belajar sifat fisika, ada sifat kimia, yang kita lihat apa? Ada perubahannya jelas ya. Ada perubahan fisikanya dan perubahan kimia. Oke. Untuk perubahan fisika dan kimia, siapkan alat tulis kalian. Ya, Bapak akan lihatkan video. Nanti kalian bisa buat rangkuman. Ya, dalam video yang akan Bapak tampilkan nanti, kalian akan bisa melihat atau nanti kalian akan bisa membedakan apa itu perubahan kimia maupun perubahan fisika. Oke, perhatikan. Things are changing all around you. Whether it's plants growing or logs burning, or even if you're just eating food, the materials around you are changing in size, shape, and structure, absorbing energy and creating new substances. In chemistry, most changes are divided into two categories: physical changes and chemical changes. Physical change that changes the physical properties of an object or substance, like size, shape, or form. Cloth is an example of a physical change. Even though the cloth changes shape and size when it is cut, it does not create a new substance. It's still cloth. Even if the pieces of cloth are sewn together and made into a shirt, only physical changes have occurred. The shirt is still made of the same substance as the original cloth, just in a new form. Another type of physical change involves changing states of matter, and water is a great example of this. Ice melts and becomes water, and water evaporates to become steam. But no matter its form, the water is still water. One way we can tell this is a physical change is that the change can be undone. Water vapor can condense back into liquid water, and liquid water can be frozen back into ice without changing to a different substance. In fact, many physical changes can be undone. For example, we know that dissolving sugar into water is a physical change, because even though the sugar and the water are mixed together,
they do not combine and create a new substance. They are still just sugar and water, and they can be separated from each other. Not all mixtures are as simple to separate as sugar and water. When you mix butter, sugar, flour, and eggs, there is not a practical way to separate them again, but it is still only a physical change. A chemical change occurs when you put your mixture in the oven and add heat. Baking has many of the indications of a chemical change. The mixture in the oven absorbs heat. It also changes color and produces an odor. Gases are released, which is what helps the baked goods to rise. Finally, this change cannot be undone. You can't unbake a cake. Chemical changes occur when the particles of two or more substances are rearranged to form a new substance. For example, when you burn wood, the wood is transformed into a new substance, ash. Just like in baking, this change cannot be undone. Also like the cookies, the wood changes color, releases gases, smoke, and produces an odor. Unlike in baking, this chemical change releases heat and gives off light. Chemical changes take place all around us. Metal rusting, fireworks exploding, ripening, and digesting food are all examples of chemical changes. Here are some clues to look at if you're not sure whether something is a chemical or physical change. Chemical changes always form a new substance. They may absorb or release heat. Sometimes a chemical change will cause a change in color, produce an odor, create a sound, release gases, or produce light. Chemical changes usually cannot be undone. Physical changes do not form a new substance. A physical change may change the shape or size of an object. It may change the state of a substance's matter. Many physical changes can be undone in some way. In a physical change, you end up with the same substance you started with, even if it looks different. I hope you enjoyed learning about physical and chemical changes today. Look around and see if you can identify the physical and chemical changes. Oke, ya, barusan Bapak sudah tampilkan video ya, perubahan fisika, ada perubahan kimia. Ya. Oke, sekarang Bapak ingin tahu pendapat kalian ya, setelah tayangan yang Bapak tampilkan, apa yang bisa kalian jelaskan? Ya, silakan. Ya, siapa? Ya, Nurjana. Ayo, apa kira-kira? Terjadi perubahan fisika dan kimia ya Pak ya. Ya. Kalau dari video ini perubahan fisika berarti fisiknya itu yang berubah ya Pak. Kalau kimia berarti menghasilkan zat baru bukan ya Pak ya? Bagus. Oke, yang lain ada pendapat lain? Atau contoh-contoh perubahan kimia dan fisika misalkan? Yuk. Saya Pak. Ya. Contohnya ya Pak. Ya, contohnya. Kalau perubahan fisika contohnya yang itu tadi ya Pak ya. Air menjadi es. Ya, Tahu yang kimia misalnya kita membuat tape ya Pak. Dari ubi, dari singkong. Oke, coba kenapa tape jadi singkong perubahan kimia? Karena ada proses fermentasi ya Pak. Keren ini. Yang lain ada coba? Yang lain? Contoh lain? Perubahan kimia kayu dibakar, Pak. Nah, kayu dibakar. Kenapa kayu dibakar perubahan kimia? Karena melibatkan reaksi pembakaran, Pak. Karena melibatkan reaksi pembakaran. Oke, ya. Jadi hari ini kita tadi udah saya tampilkan perubahan kimia, perubahan fisika, kemudian ada
sifat kimia, sifat fisika ya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan kalian kumpul berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi ya. Di dalam LKPD yang Bapak sajikan, silakan isi tabel, kalian bebas mencari literatur ya. Di situ ada pertanyaan, suruh menyebutkan contoh perubahan fisika, perubahan kimia, kemudian sifat fisika dan kimia selain dari contoh yang Bapak tampilkan ya. Silakan eksplorasi, cari literatur, gunakan HP kalian untuk mencari jawaban atau mengisi LKPD. Kalian siap? Siap, Pak. Oke, sekarang kerjakan di kelompok masing-masing. Sudah selesai? Pak. Sudah? Oke, sekarang coba Bapak ingin tahu kelompok mana yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, harus berani. Nanti keaktifannya Bapak nilai. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya Pak, Ya, diatur. ya sifat itu terbagi dua Pak, ada sifat fisik, ada sifat kimia. Sifat fisik itu seperti pengenciran, pembekuan, kemagnetan. Sedangkan sifat kimia itu seperti pembusukan, perkaratan, pembakaran, seperti mudah meledak dan sebagainya. Kemudian perubahan itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan yang perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya perubahan fisika, air membeku, ke perubahan kimia, misalnya kertas dibakar, artinya ada zat baru di situ Pak, karena dia bereaksi dengan oksigen. Itu pendapat saya Pak. Bagus, kita beri aplaus untuk kelompoknya Radiatun. Oke, dan untuk kelompok lain ada yang mau nanggapin dari kelompoknya ini? Dari kelompok 2 tadi ya, dari kelompok 2. Ada yang mau nanggapin atau ada yang mau melengkapin lagi? Ayo silakan. Sama jawabannya? Hampir sama Pak. Hampir sama ya. Oke, jadi dari apa yang kita pelajari ini dapat kita tarik kesimpulan itu perubahan fisika, kemudian perubahan kimia ya. Kalau perubahan fisik berarti dia hanya mengalami perubahan fisiknya saja, tidak menghasilkan sebuah zat baru gitu ya. Sedangkan perubahan kimia kita setelah berubah atau dia bereaksi, dia akan selalu menghasilkan zat baru. Kemudian kalau sifatnya seperti apa? Kalau sifatnya untuk yang perubahan sifat fisika itu yang bisa langsung kita amati. Seperti tadi ada warna ya, kemudian ada perkaratan gitu ya. Ada warna, kemudian ada wujudnya ya. Kemudian untuk yang perubahan kimia, kita bisa mengamati itu setelah terjadi proses perubahan atau reaksi kimia. Seperti misalkan kita punya roti, kemudian setelah dia membusuk atau dia berjamur baru kita bisa lihat itu perubahannya ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan, kalian tulis di LKPD di situ dan Bapak udah kasih kolom untuk kesimpulannya ya. Kemudian tulis komentar atau refleksi hari ini, apa yang belum tercapai, apa yang kalian masih bingung, silakan tulis pada lembar observasi refleksi ya. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Nggak ada, Pak. Oke, cukup. Oke, baik. Kita akan bertemu lagi pertemuan minggu depan. Ya. Nanti Bapak akan share tugasnya untuk hari ini. Ya. Sebelum kita tutup, ya kepada kelasnya, gimana? LKPD yang saya pegang dikumpul ya? Ya? LKPD-nya dikumpul. LKPD kami dikumpul, nanti dikumpul ya. Dinilai Pak. Nanti untuk tugas selanjutnya akan kita coba bagikan link Google Form-nya.
gitu ya. Ini kita Iya, akan Pak. bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ketua kelas kita tutup pertemuan ini. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.